Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Telah kita dengarkan tadi ulasan-ulasan tentang ikhlas. Ikhlas ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang bisa menilai dan kita sendiri sebenarnya. Ketika seseorang memberi sumbangan, itu adalah perbuatan kebajikan. Apakah itu terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, di sisi Allah itu diakui. Ya, yang jelas setiap kebajikan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Allah mengakuinya. Ya, ayatnya itu sering saya katakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw takhfu an su'in fa innallaha kana qadira. Jadi jika Anda berbuat kebaikan baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan atau Anda memaafkan kesalahan orang, Allah Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Jadi di ayat ini Allah itu menyetarakan antara perbuatan baik dan memaafkan orang misalnya, ya. Jadi Allah mengakui bahwa bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi-sembunyi. Keduanya itu. Tapi soal keikhlasan tentu masing-masing, ya. Tidak. Tapi sebagai umat Islam, kita tidak bisa mencas orang bahwa kalau dia umumkan sumbangannya, wah ini orang tidak ikhlas ini, atau apa namanya, ya ria, ya. Jangan. Jadi justru kita harus mendorong orang untuk berbuat kebaikan seperti itu. Dengan cara bagaimana? Baik dia terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya, artinya itu ada jalannya. Tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau orang tidak mau berbuat kebaikan, itu yang problem. Karena kita memang dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Tentang sholat tadi, bahwa ayat tadi disampaikan itu bahwa orang yang sholat itu kecuali orang yang ikhlas, ya. Jadi saya lihat ada dua cara itu Allah. Kadangkala dia menyuruh orang sholat, ya. Ada kalanya juga memerintah ke bawah, sembahlah aku, itulah jalan yang lurus, ya. Begitu dia punya. Jadi ada juga ayatnya itu, enggak salah, ya. Mudah-mudahan saya ingat. Jadi begini, alam ahad ilaikum ya bani adam alla tabudu syaitan innahu lakum aduwwun wa ani buduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Nah, jadi kadangkala dia, karena ada penceramah pernah saya dengar bahwa Allah itu tidak pernah menyuruh dia disembah. Padahal ada ayat sebenarnya, ada ayatnya bahwa sembahlah aku, itulah jalan lurus. Jadi tidak ada yang lurus kecuali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi jalan lurus ini tentu banyak bidangnya, ya. Antara lain bahwa itu jalan yang mendapat nikmat, ya. Itu antara lain. Nah, itu mungkin sedikit dari saya sebagai tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, sedikit tambahan dari saya mengenai ikhlas. Menurut saya terwujudnya ikhlas itu, sebelum ada ikhlas dalam diri kita itu kita harus mewujudkan niat. Awal-awal kita harus mewujudkan niat dalam diri kita. Percuma kita ikhlas kalau kita tidak berniat. Contohnya kalau kita menyumbang, kan kita itu pasti ada niatnya dulu. Sebelum kita menyumbang pasti kita akan berniat. Contohnya kayak menyumbang ke panti asuhan, kan kita ada niatnya untuk memberi anak yang tidak mampu, memberi anak yang yatim piatu, kan itu dari niat diri kita sendiri. Kan ada juga dalilnya itu atau hadisnya yang menceritakan kita harus pertama-tama harus mewujudkan niat dulu.
seperti itu. Sebelum terwujudnya keikhlasan dalam hati kita, kita harus mewujudkan niat dulu dalam diri kita. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dikatakan narasumber, agama yang paling sempurna adalah Islam. Tapi apakah kita sempurna dalam berislam? Itu yang jadi pertanyaan terhadap diri kita. Tergantung tadi masalah berbahas tentang ikhlas dalam suatu ibadah. Maka ikhlas yang diposting yang kita bicarakan tadi itu, maka ikhlas itu akan mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada ikhlasnya tahap pertama sampai ikhlas yang tertinggi. Jadi tergantung dari orangnya itu memahami ikhlas itu sendiri. Jadi yang tadi Pak narasumber mengatakan bahwa salah satu diterimanya suatu ibadah adalah ikhlas. Benar dengan yang kedua yang disebut tadi apa itu? Iktibat. Artinya begini, jadi ikhlas itu ruhnya suatu perbuatan. Segala sesuatu yang kita beribadah, berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ikhlas, ibarat sesuatu tidak punya ruh, maka dia mati. Tapi itu suatu niatnya, suatu keikhlasannya. Tapi indikator yang dimaksud untuk apakah ibadah kita diterima atau tidak, itu akan nampak terhadap diri kita. Jadi indikator-indikator ibadah-ibadah mahdu yang kita laksanakan, baik isyarat, baik puasa, baik itu zakat, baik berhaji, kan itu adalah suatu kewajiban beragama. Salah satu indikatornya bahwa dia diterima, bahwa kita itu merasa dekat kepada Allah, menghasilkan rasa dekat, menghasilkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat dipastikanlah kalau kita beribadah selama ini yang sering kita lakukan, kalau tidak menghasilkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ibadah itu dianggap gagal. Dianggap tidak benar, mungkin caranya tidak benar. Karena kita lihat, karena ibadah-ibadah yang dilakukan, contoh yang kita lihat sebagai Nabi SAW, ibadah-ibadah yang dilakukan itu menghasilkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi itu karena rasa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang dia lakukan itu seperti dia berdialog kepada Allah. Segala sesuatu yang dia tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memandang segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah orang yang paling sempurna di dalam beragama itu, maka dia menjalani agama itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh seperti dialognya Nabi. Di saat dia mau makan, bismillahirrahmanirrahim, dia berdoa. Dia berdialog kepada Allah, ya Allah, saya makan untuk beribadah karenamu, penyertamu. Jadi saya beribadah. Dia sesuatu yang mengagumkan masa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kosong buat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan indikator juga daripada untuk mencegah dari segala perbuatan yang tidak benar dalam kita salat, itu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dewasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang mencegah perbuatan mungkar dan nakir itu, mungkar dan puji dan mungkar itu merasa dekat kepada Allah, merasa dipandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul setelah kita salat. Jadi indikator-indikator itulah yang ibadah kita diterimanya atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia menghasilkan rasa dekat. Nah, setelah rasa dekat, maka muncul di level keduanya, yaitu muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berlevel-level. Jadi rasa dekat dulu, ini jalan-jalan tasawufnya itu, jadi kita harus rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan muncul rasa cinta. Setelah muncul rasa cinta, maka fana. Itulah makam yang terakhir, makam yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya nama Salimin. Salimin orang Jawa. Jadi cuman lewat jalan aja, Pak. Nah, lewat jalan. Dengar-dengar ada pengajian-pengajian, saya dengerin gitu. Dengerin. Dan saya ada yang saya pertanyakan. Jadi
banyak kan tadi Ustadz bilang ada banyak acara apa namanya organisasi keagamaan gitu ya. Saya memang suka dengar gitu. Tapi sama itu Bang Zuma. Ya, mungkin bapak-bapak mungkin kedengaran gitu Bang Zuma gitu. Kan orang Makassar katanya. Benar ketemunya gitu kan. Nah, di situ apa Bang Zuma ya. Itu kan ada keagamaan antara keagamaan Kristen sama Islam. Nah, itu bagaimana? Cuman saya tanya bagaimana apa namanya keputusan-keputusan semuanya atau baik atau tidaknya gitu antara Kristen itu. Kan kalau Pak Zuma kan mengatakan Kristen begini begitu begitu gitu loh. Saya orang Islam bukan Kristen ya. Maaf gitu. Bukan itu. Jadi cuman itu aja yang saya katakan. Kalau Bang Zuma kan selalu cerita apa sih namanya cerita soal agama Kristen itu saya mendengarkan jadi cuma dengar aja saya gitu kan satu keduanya saya mau tanya ataukah di Bang Zuma itu ada alamat di Makassarnya gitu cukup itu aja saya tanyakan barangkali saya salah bicara salah gitu kan mohon dimaafkan mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.